sebagai umat muslim telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita perlu untuk memohon, tempat kita untuk berdoa, tempat kita untuk berharap, berserah diri, dan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, menjadikan bumi hamparan untuk mencari rezeki, menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman. Maka dari itu, kita sebagai umatnya sudah sepatutnya untuk selalu berdoa kepadanya dan hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dan tidak menjadikan baginya tandingan atau sekutu dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, atau Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengatakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 20. Sahabat Ibnu Abbas yang sangat luas dan mendalam ilmunya menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan, yang dimaksud buat sekutu bagi Allah adalah perbuatan syirik. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit dan samar, tidak terlihat, bahkan tidak terlihat daripada jejak semut yang berjalan di atas batu hitam di kala kegelapan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan perbuatan syirik itu seperti apa? Seperti contoh, demi Allah dan demi hidupmu fulan, atau demi hidupku, atau kalau bukan karena anjing ini rumah kita tidak kerampokan, atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, misalnya kehendak Allah dan kehendakmu. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau menjadikan si fulan sebagai sekutu bagi Allah dalam ucapan-ucapan tersebut. Semua ucapan ini adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Itu adalah salah satu contoh perbuatan syirik yang tentunya Allah sangat melaknat. Jelas dikatakan bahwa itu adalah perbuatan syirik, seperti menyembelih, bernazar, berdoa kepada selain Allah. Astagfirullahaladzim, itu adalah perbuatan syirik yang seperti Ibnu Abbas katakan sangat samar dan tidak terlihat. Lalu syirik ini memiliki dua macam. Yang pertama adalah syirik karena niat. Syirik niat itu seperti apa? Seperti contoh, niat sholat, niat beribadah, niat berzikir, niat bersedekah, tapi ingin diketahui oleh orang lain. Nah, ini adalah salah satu perbuatan syirik yang hanya Allah dan si pelaku saja yang tahu. Kedua, syirik yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Syirik seperti ini adalah seperti syirik dalam ucapan selain perkara atau keyakinan. Semacam inilah yang akan kita bahas nantinya. Kemudian, salah satu bentuk syirik yang paling sering terjadi di sekitar kita adalah syirik dengan benda mati atau makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya nih, hari ini panenku tidak bisa lancar, ini pasti karena kemarau. Atau banyak bencana nih, ini terjadi karena sekarang bulan Suro. Atau gara-gara angin ribut nih, kita jadi seperti ini pasti adalah ulah dari musim yang sangat merugikan bagi kita. Itu merupakan salah satu contoh perbuatan syirik, perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Kenapa demikian?
Karena sesungguhnya apabila kita berkata seperti itu, sama halnya dengan kita mencaci maki sang pembuat makhluk-makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sangat melaknat hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki aku, mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kamu mencaci maki angin. Hadis riwayat Tirmizi. Dari dalil-dalil ini terlihat bahwa mencaci maki masa atau waktu, angin, hujan, matahari, dan sebagainya, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa adalah perbuatan yang terlarang. Ini bisa termasuk dengan syirik akbar atau syirik yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam jika dia meyakini bahwa makhluk tersebutlah yang menjadi penyebab dari hal buruk dan hal baik. Ini sama saja dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika diyakini yang menakdirkan adalah Allah, sedangkan makhluk-makhluk tersebut hanyalah sebab, maka ini tidak termasuk perbuatan syirik. Seperti contoh, hari ini terik, maka aku merasa sangat lelah. Atau hari ini hujan deras, aku jadi merasa kurang enak badan karena cuacanya berubah-ubah. Nah, seperti itu adalah bukan termasuk contoh syirik, karena itu hanyalah sebab dan tidak ada niatan untuk mencela sama sekali, maka itu bukan termasuk syirik. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya dan kemudian ada juga seseorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim sudah seharusnya untuk hati-hati dalam berbicara, dalam berperasaan atau berpikir, karena bisa saja menjadi perbuatan syirik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.